Awalnya hanya suara langkah di malam hari, tapi ketika ayam-ayam mulai mati satu persatu, warga tahu ini bukan sekadar binatang buas. Ada yang tinggal di kandang itu, dan dia bukan manusia. Pak Darto bukan orang baru dalam urusan ternak. Selama 2 dekade, ia hidup dari beternak ayam kampung dan bebek pedaging. Setelah pindah ke rumah warisan orang tuanya di Desa Krapyak, Jawa Tengah, ia bertekad membangun kandang baru di lahan kosong di belakang rumah. Lokasinya agak terpencil, berbatasan dengan kebun bambu dan lahan kosong tak terurus yang katanya dulunya bekas petak makam tua. Tapi Pak Darto tak peduli. Bagi dia, selama ayam-ayamnya sehat dan cepat panen, itu cukup. Kandang itu dibangun besar, kayu jati campur besi ringan, bisa menampung hampir 200 ekor. Hari pertama selesai dibangun, 120 ayam langsung dipindahkan dari kandang lama. Suasananya masih tenang. Tapi malamnya, tepat malam Jumat, mulai ada yang terasa tak wajar. Sekitar pukul 11 malam, saat angin malam mulai menusuk dan suara jangkrik terdengar jelas, Pak Darto yang tengah duduk ngopi di teras rumah mendadak merasa merinding. Dari kejauhan terdengar suara gesekan kayu seperti dipukul dari dalam kandang. Ia berpikir itu mungkin ayam saling berebut tempat tidur. Tapi kemudian suara itu berubah. Krek, 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 langkah. Seperti ada yang berjalan perlahan di dalam kandang. Pak Darto memicingkan mata, mencoba melihat ke arah kandang. Tak ada cahaya. Ia pun mengambil senter dan berjalan pelan-pelan menuju kandang. Suara langkah itu berhenti saat ia semakin dekat. Tapi saat menyorot ke dalam kandang, tak ada apa-apa. Ayam-ayam terlihat diam. Beberapa malah seperti terjaga, berdiri mematung dengan mata terbuka menatap ke sudut belakang kandang. Pak Darto menelan ludah. Udara di dalam kandang mendadak lebih dingin dari luar. Ia menyusuri tiap bagian dengan senter. Tak ada tikus, tak ada musang, apalagi orang. Saat hendak keluar, telinganya menangkap suara sangat pelan dari belakang telinganya. "Pergi!" Pak Darto sontak menoleh. Tak ada siapapun, tapi bulu kuduknya langsung berdiri. Tanpa pikir panjang, ia keluar, mengunci pintu kandang, dan berlari kecil ke rumah. Malam itu, ia tidur dengan gelisah. Suara dari kandang terus terngiang-ngiang di kepalanya. Apalagi ayam-ayamnya sama sekali tak berkokok subuh itu, seperti malam itu telah mencabut semangat mereka. Pagi harinya, Pak Darto mengecek kandang. Tak ada yang janggal. Ayam masih hidup semua. Tapi ia mulai sadar, salah satu sudut lantai kandang basah. Bukan karena air, tapi seperti bekas genangan darah yang kering. Bau anyirnya menusuk hidung. Ia pikir mungkin luka ayam, tapi tak satu pun ayam terlihat terluka. Bahkan tanahnya sendiri kering. Ia menganggap itu hanya kecelakaan kecil dan melanjutkan rutinitas. Namun cerita berbeda datang dari tetangganya, Bu Retno. "Saya lihat ada yang duduk di atap kandang jam 3 pagi, Pak Darto. Perempuan, diam aja, rambutnya nutupin muka. Saya kira anak siapa. Tapi pas saya manggil, dia malah jatuh ke dalam kandang, hilang begitu aja." Pak Darto hanya bisa terdiam, merasa ada yang salah, tapi tetap menahan diri untuk tidak berpikir aneh-aneh. Malam berikutnya, ia pasang lampu tambahan di sekitar kandang. Ia juga meminta anak laki-lakinya, Wawan, untuk berjaga dari jauh di loteng rumah dengan teropong kecil. Dan benar saja, malam itu Wawan melihat sosok aneh. Bukan orang, bukan hewan, tapi bayangan hitam yang merayap perlahan di dinding luar kandang. Sesekali bayangan itu berdiri, lalu masuk tembus ke dalam dinding kayu. Pagi hari kedua sejak kejadian aneh di kandang ayam,
suasana terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang biasanya sejuk kini terasa lembab, bahkan pengap. Pak Darto yang biasanya bersemangat memberi makan ayam-ayamnya, pagi itu berjalan dengan langkah berat. Perasaan tidak enak sejak malam sebelumnya masih menempel di dadanya. Setibanya di kandang, ia langsung mencium bau anyir yang sangat menyengat. Bukan bau kotoran ayam, ini lebih tajam. Bau darah yang sudah lama, seperti bau bangkai. Pak Darto langsung membuka pintu kandang dan terkejut. 5 ekor ayam ditemukan mati. Anehnya, tubuh mereka utuh. Tak ada luka terbuka, tak ada bekas cakaran binatang, tak ada tanda-tanda keracunan. Namun, posisi mereka mati seperti sedang melindungi diri. Sayap terbuka, kepala menunduk ke dada, dan mata membelalak kosong. Pak Darto panik. Ia buru-buru mengambil cangkul dan menggali lubang di samping kandang untuk menguburkan bangkai ayam-ayam itu. Tapi saat ia menurunkan ayam pertama ke dalam tanah, ia melihat sesuatu di bawah lubang. Ada potongan kain putih berlumur tanah dan darah. Kain itu tipis seperti kain kafan, tapi sobek-sobek dan berbau sangat menyengat. Ia buru-buru menutupnya kembali. Kali ini tak cuma dengan tanah, tapi dengan beberapa batu dan batang pohon kering. Siangnya, desas-desus mulai menyebar. Seorang anak kecil bernama Lani, tetangga yang tinggal 2 rumah dari Pak Darto, mulai berbicara sendiri di teras rumah. Ibunya panik dan memanggil dukun kampung. Dalam kondisi setengah sadar, Lani mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Ibu itu duduk di atas kandang. Dia nyanyi terus. Katanya dia marah karena rumahnya diinjak-injak ayam. Warga mulai resah. Beberapa menyarankan agar kandang itu dipindah atau dikaji secara spiritual. Namun Pak Darto yang keras kepala masih mencoba mengabaikan semuanya. Baginya, kejadian ini hanya kebetulan. Mungkin penyakit, mungkin racun dari makanan, atau predator malam yang tak tertangkap CCTV. Malam harinya, ia memutuskan tidur lebih awal. Tapi Wawan, anaknya, kembali berjaga dari loteng rumah. Ia membawa kamera dengan night vision yang baru dibeli dari temannya. Pukul 2:27 pagi, Wawan melihat pergerakan di sekitar kandang. Bayangan putih berjalan di antara pagar. Ia langsung merekam. Bayangan itu tampak tinggi, kurus, dan seperti melayang. Tak menyentuh tanah. Wawan memperbesar fokus dan terlihat wajahnya. Pucat, tak punya mata. Hanya 2 lubang hitam dan mulut yang terus terbuka lebar, seperti sedang berteriak. Meskipun tak terdengar apa-apa. Wawan panik, tangannya gemetar. Ia jatuh dari kursinya dan menabrak dinding. Kamera terjatuh. Saat ia mengambilnya lagi dan mengarahkan kembali ke kandang, sosok itu sudah menghilang. Pagi harinya, saat video ditransfer ke laptop, ada kejadian aneh lain. File, video, korup hanya bisa diputar hingga menit ke-2:33 pagi. Setelah itu, layar menjadi hitam, disertai suara lirih perempuan menangis. Pak Darto mulai goyah, tapi ia belum menyerah. Ia memanggil seorang penjaga malam, Pak Mulyono, untuk membantu menjaga kandang secara langsung malam itu. Orang tua itu dikenal berani dan kebal dari gangguan halus. Namun malam itu menjadi malam terakhir Pak Mulyono bekerja. Sekitar pukul 3 pagi, Pak Darto mendengar suara teriakan dari arah kandang. Ia keluar rumah sambil membawa senter dan mendapati Pak Mulyono sedang duduk gemetar di depan kandang. Wajahnya pucat, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. "Aku lihat dia, Tok. Dia bukan orang," katanya dengan suara tercekat. Dia nunduk di tengah kandang, terus berdiri perlahan, tapi nggak punya kaki. Dia ngelihat aku dan bilang, "Jangan usik tempat tidurku." Setelah malam itu, Pak Mulyono tak pernah kembali. Bahkan ia pindah dari kampung tanpa pamit. Pagi selanjutnya, 10
ditemukan dengan leher terpelintir aneh, tak masuk akal. Tak ada predator bisa masuk tanpa merusak pagar besi. Warga mulai menolak lewat jalan di samping kandang. Bahkan suara ayam pun makin malam makin jarang terdengar, seolah mereka ikut merasakan ketakutan yang sama. Yang tersisa hanya keheningan, bau amis yang semakin tajam, dan rasa tak nyaman yang menyesakkan udara. Pak Darto mulai menyadari, ini bukan tentang ayam, ini tentang tempat yang seharusnya tidak disentuh manusia. Dan teror ini baru saja dimulai. Malam keempat, setelah ayam-ayam Pak Darto mati misterius, suasana di desa Krapyak benar-benar berubah. Tak ada lagi suara jangkrik di malam hari, tak ada hewan malam bersuara, bahkan angin pun terasa mati. Seperti seluruh lingkungan ikut membisu, menahan napas, menanti sesuatu yang tak diinginkan datang dari arah kandang ayam itu. Pak Darto yang mulai putus asa, akhirnya memanggil seorang ustaz dari desa sebelah, Ustaz Mizan. Orang yang dikenal sering membantu membersihkan rumah warga dari gangguan makhluk halus. Ketika sampai di rumah Pak Darto, Ustaz Mizan tak banyak bicara. Ia hanya menatap kandang dari kejauhan dan berkata dengan lirih, "Ini bukan tempat biasa. Tempat ini pernah menjadi pelarian jiwa-jiwa yang tidak diterima tanah." Perkataan itu membuat Wawan bergidik. Ia yang sejak awal ikut menyaksikan semua kejadian aneh, merasa sesuatu yang lebih besar sedang bermain. Ustaz Mizan memutuskan melakukan ruqyah ringan malam itu. Tapi saat baru mulai membaca ayat-ayat suci, dari arah kandang terdengar suara jeritan ayam bersahutan, begitu keras dan penuh kepanikan. Pak Darto dan Ustaz Mizan langsung lari ke arah kandang. Namun, saat tiba di sana, semua ayam berdiri mematung dalam diam. Tak satu pun bergerak. Mulut mereka terbuka, seperti sedang berteriak, tapi tak ada suara keluar. Dan di tengah kandang, di atas sekam bekas tidur ayam, ada bekas jejak kaki manusia. Tapi tak lengkap, hanya jari-jari panjang, tanpa telapak. Seolah kaki itu tak menyentuh tanah dengan sempurna. Malam itu, Ustaz Mizan hanya berpesan, "Bapak harus segera mempertimbangkan untuk menghentikan usaha ini. Saya bisa bantu kalau memang mau membongkar kandang. Tapi jangan biarkan tempat ini terus digunakan untuk kehidupan, karena yang tinggal di sana bukan bagian dari kehidupan." Pak Darto mulai goyah, tapi ia masih ragu. Ini usahanya, mata pencahariannya. Namun semuanya berubah di malam kelima. Pukul 2.44 pagi, Wawan kembali mencoba merekam aktivitas di kandang dengan kamera night vision barunya. Kali ini, ia siapkan tripod dan mikrofon eksternal. Ia bahkan mengatur alarm tiap 30 menit untuk mengecek. Dan tepat pukul 3.03, alarmnya berbunyi. Saat ia melihat ke layar monitor, ia langsung menjerit membangunkan ayahnya. Di layar, seorang wanita berambut panjang tampak berdiri diam di depan pintu kandang. Wajahnya menghadap kamera. Rambut panjang menutupi setengah wajahnya. Tapi yang tampak jelas, matanya merah menyala. Senyumnya lebar, tidak wajar, seperti robek sampai ke telinga. Ia hanya berdiri, menatap lurus ke kamera. Tidak bergerak sedikit pun. Pak Darto yang ikut melihat langsung mengambil air wudhu. Tapi saat Wawan mencoba merekam lagi, file di laptop menghilang. Benar-benar hilang, seolah tidak pernah ada. Hanya satu file thumbnail rusak yang tersisa, menunjukkan separuh bayangan wanita di sudut layar. Malam itu, mereka tidak tidur. Keesokan paginya, 15 ekor ayam ditemukan mati. Dan kali ini, di dalam kandang ditemukan sesuatu yang membuat semua warga panik. Potongan rambut manusia, banyak, lembab, dan berbau anyir. Di sudut kandang, tepat di bawah lampu gantung, seekor ayam tergantung di tali rafia, seperti digantung oleh tangan manusia.
Pak Darto jatuh terduduk. Wawan muntah. Bahkan warga yang datang membantu pun tak sanggup masuk ke kandang lebih dari 5 menit. Bu Retno, tetangga yang dulu melihat sosok duduk di atap kandang, datang dan bercerita sesuatu yang mengejutkan. Dulu, sebelum rumah bapak dibangun, tanah itu dulunya tanah kuburan, tapi bukan makam umum. Katanya, tempat orang-orang bunuh diri dikubur di situ diam-diam. Salah satunya, perempuan yang dituduh punya ilmu pesugihan ayam. Mati gantung diri karena anaknya mati semua, termasuk ayam peliharaannya yang katanya bisa bicara. Cerita itu langsung menyebar. Malam harinya, warga sekitar meletakkan sesajen diam-diam di pagar kandang. Bahkan ada yang menancapkan lidi dan daun sirih di sudut tanah, tanda bahwa mereka menolak gangguan yang berasal dari tempat itu. Pak Darto tak tahan lagi. Ia akhirnya mengunci kandang dan tidak lagi memberi makan ayam-ayamnya. Dalam hati ia sudah mulai menerima bahwa tempat ini memang tidak bisa dihuni makhluk hidup biasa. Namun, sosok wanita itu tidak berhenti. Justru mulai menampakkan diri di dalam rumah. Wawan mulai sering melihat bayangan rambut panjang di balik pintu dapur. Lampu kamar mereka sering padam sendiri. Bahkan suara langkah berat mulai terdengar dari atap rumah menuju arah belakang ke kandang. Dan puncaknya terjadi ketika Pak Darto terbangun jam 3.15 pagi karena mendengar suara ketukan dari pintu belakang rumah. Saat ia mengintip lewat jendela, wanita itu berdiri di luar, menatap lurus ke arahnya. Setelah kejadian mengerikan di malam kelima, Pak Darto tidak bisa lagi menyangkal. Usahanya telah berubah menjadi teror. Wajah wanita berambut panjang itu terus menghantuinya. Bahkan saat mata terbuka, ia merasa dia selalu mengawasi. Dari pojok ruangan, dari jendela, dari balik pintu. Akhirnya, Pak Darto memutuskan satu hal. Kandang ayam itu harus dibongkar. Pagi harinya, ia meminta bantuan beberapa tetangga. Pak Taryo, pemuda tangguh bekas tukang bangunan. Seno, teman Wawan yang baru pulang dari merantau. Dan Sarman, warga yang dikenal pemberani. Mereka datang dengan alat-alat lengkap. Palu, linggis, cangkul, dan masker untuk berjaga dari bau busuk. Ustaz Mizan datang lebih dulu untuk membaca doa dan merapalkan ayat-ayat pelindung di sekitar kandang. Ia meletakkan beberapa botol air doa di 4 sudut dan memberi peringatan. Kalau kalian dengar suara aneh, jangan hiraukan, jangan jawab, dan jangan pernah menoleh ke belakang kalau kalian merasa dipanggil. 3 pekerja itu mengangguk meski wajah mereka terlihat jelas tidak tenang. Pukul 9 pagi, pembongkaran dimulai. Plafon kandang dibongkar duluan. Lantai kayu diangkat perlahan. Tapi belum ada 1 jam bekerja, Pak Taryo langsung jatuh terduduk. Loh, ini apa? Ia menunjuk sesuatu di bawah lantai kandang. Saat mereka gali lebih dalam, mereka menemukan semacam peti kecil, terbuat dari kayu tua, sudah lapuk, tapi terkunci rapat dengan tali ijuk hitam. Sarman, yang tak sabaran, langsung mengambil linggis dan membuka paksa. Saat peti terbuka, semua orang di sana terpaku. Isinya, seikat rambut manusia, 2 tengkorak kecil, dan boneka kayu berlumur darah kering. Di bagian bawah peti, ada gulungan kertas beraksara aneh, mirip tulisan kuno Jawa atau raja. Ustaz Mizan langsung melarang mereka menyentuh lebih jauh. Ini bukan barang biasa. Kemungkinan ini adalah penambat arwah. Siapapun yang mengubur ini ingin sesuatu tinggal di sini. Sore harinya, kejadian aneh mulai muncul. Pak Seno tiba-tiba mimisan hebat saat akan menghancurkan tembok kandang bagian barat. Darah keluar tak berhenti selama 15 menit. Ia dibawa pulang oleh warga
dalam keadaan lemas. Pak Taryo mulai mendengar suara anak kecil tertawa di balik punggungnya. Padahal di sekitar tidak ada anak sama sekali. Ia langsung melempar palu dan lari tunggang langgang keluar pekarangan. Sarman yang tadi membuka peti mendadak kerasukan. Tubuhnya mengejang, lalu ia mulai berbicara dengan suara perempuan, melengking dan penuh amarah. Aku tidak mau tempat ini diusik. Ayam-ayamku tidak boleh pergi. Rumahku adalah tanah ini. Kalian semua harus ikut masuk. Sarman menjerit, lalu pingsan. Malam harinya, rumah Pak Darto tidak bisa tidur. Lampu berkedip, radio menyala sendiri dengan siaran gamelan Jawa pelan dan seram. Wawan melihat sosok wanita itu berdiri di kamar mandi, menggantung di langit-langit seperti kelelawar. Rambutnya menjuntai sampai lantai. Pak Darto yang biasanya tenang, malam itu duduk menangis sambil menggenggam tasbih. Ia sudah tidak sanggup lagi. Keesokan paginya, ketiga pekerja menolak kembali. Bahkan Sarman tidak bisa bicara normal selama 2 hari. Ia hanya duduk di pojok rumah, membisu dan sesekali tertawa sendiri. Pak Darto berdiri sendiri di depan kandang yang setengah hancur. Ia tahu, ini bukan sekadar bangunan kayu dan seng. Ini adalah penjara bagi sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih marah dari yang bisa ia bayangkan. Dan saat ia kembali masuk rumah, di dinding dapur tertulis dengan darah, "Jangan sentuh rumahku lagi." Warga mulai resah. Beberapa mulai mengungsi malam hari ke rumah saudara. Suara ayam makin jarang terdengar, seolah semuanya sadar bahwa kandang itu bukan tempat ternak, melainkan tempat berteduh bagi makhluk yang terusir. Setelah percobaan pembongkaran kandang gagal total, kampung Krapyak berubah seperti desa mati. Setiap malam, warga mengunci rumah lebih awal. Anak-anak dilarang keluar setelah maghrib. Bahkan, suara azan Isya dari masjid mulai jarang terdengar karena tak ada yang berani menjadi muazin di malam hari. Suasana kampung mencekam, seolah bayangan hitam dari kandang itu merambat ke seluruh penjuru desa. Dan semua mencapai puncaknya di malam ke-10. Pukul 11.57 malam, angin berhenti bertiup, suara jangkrik, burung malam, bahkan anjing kampung menghilang. Pak Darto dan Wawan sedang duduk di ruang tamu dengan TV menyala tanpa suara. Mata mereka sayu, lelah karena beberapa hari tidak bisa tidur nyenyak. Tiba-tiba, lampu rumah padam serentak. TV mati, hening total. Beberapa detik kemudian, terdengar suara ayam menjerit. 1, 2, 3. Lalu ratusan. Wawan sontak berdiri dan berlari ke jendela. Dari balik tirai, ia melihat cahaya merah menyala dari arah kandang. Tapi bukan api, bukan lampu. Lebih seperti semburat kabut merah. Dan ada bayangan, sosok tinggi berdiri di tengah kandang. Wanita itu, tapi kali ini dia tidak sendiri. Bayangan lain muncul di sekitarnya. Anak kecil, laki-laki tua bungkuk, dan sosok hitam tinggi yang membungkuk sampai menyentuh tanah. Mereka berdiri mengelilingi kandang, bergerak pelan, seperti sedang melakukan sesuatu. Sementara itu di rumah Bu Retno, yang berjarak 3 rumah dari Pak Darto, tiba-tiba lampu kamar mandi menyala sendiri. Suaminya yang sedang tidur mendadak histeris, terbangun sambil berteriak. "Dia ada di atap. Jangan buka pintu belakang. Dia mau masuk." Jeritan itu terdengar hingga ke jalanan. Warga keluar rumah, bingung, takut, saling memanggil. Tapi suara ayam terus menggema, makin nyaring, makin kacau. Pukul 12.30 malam, Sarman yang sempat kerasukan sebelumnya tiba-tiba lari telanjang dari rumahnya ke tengah jalan, membawa arang dan seikat rambut yang ia ambil dari peti terkutuk itu. Ia berteriak sambil membakar rambut tersebut. "Kembali ke tanahmu.
"Kembalilah kau, perempuan busuk." Namun, sebelum api menyala sempurna, angin besar berhembus menghantam rumah Pak Darto. Genteng berjatuhan, pintu belakang terbuka sendiri dan sosok wanita itu masuk. Wawan melihatnya jelas dari balik pintu. Rambut panjang, wajah hancur seperti bekas terbakar, matanya merah menetes darah, dan senyumnya robek hingga ke pipi. Ia berjalan perlahan ke arah dapur, lalu menghilang. Tapi satu hal yang tak akan pernah dilupakan Wawan, ia meninggalkan jejak kaki. Tapi hanya 4 jari, tidak ada ibu jari. Pukul 1:11 dini hari, seluruh desa sudah bangun. Warga berdiri di pinggir jalan, banyak yang mengaji keras-keras sambil memeluk anak-anak. Bahkan beberapa orang tua menangis sambil menyiramkan air doa ke halaman rumah. Pak Darto akhirnya keluar membawa parang. "Cukup, malam ini kandang itu harus hilang." Didorong oleh amarah dan ketakutan, Pak Darto mulai menghancurkan bagian depan kandang seorang diri. Satu demi satu, kayu diruntuhkan. Wawan ikut membantu, meski tangannya gemetar. Beberapa warga akhirnya datang bergabung. Dan saat tembok kandang terakhir roboh, terdengar suara jeritan wanita begitu nyaring, seperti datang dari bawah tanah. Lalu, hening. Ayam-ayam yang tersisa tiba-tiba mati bersamaan, jatuh di tempat, tanpa luka, tanpa suara. Semuanya hanya diam, seperti diberi perintah untuk menyerah. Pagi harinya, kandang itu rata dengan tanah. Warga membuat pagar kayu di sekelilingnya dan menanam pohon pisang untuk menutupi area tersebut. Ustaz Mizan melakukan pembersihan besar-besaran, dan sejak hari itu tidak ada lagi yang berani menyebut kata kandang di kampung itu. Bu Retno pindah ke rumah anaknya. Sarman dibawa ke pondok pesantren untuk pemulihan, dan Pak Darto memutuskan berhenti beternak. Ia kini membuka warung kelontong kecil dan setiap malam membaca Al-Quran tanpa putus. Namun satu hal yang tidak pernah mereka temukan adalah si peti kayu itu. Setelah pembongkaran, peti itu menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dan siapa yang mengambilnya. 3 minggu telah berlalu sejak kandang ayam itu diratakan ke tanah. Kampung Krapyak kembali tenang, setidaknya di permukaan. Namun, bagi beberapa warga, terutama Pak Darto dan Wawan, rasa was-was tak pernah benar-benar hilang. Mereka tahu sesuatu telah dibangunkan, diusik, dan meski rumahnya telah dihancurkan, bukan berarti ia benar-benar pergi. Suara ayam tanpa wujud. Suatu malam, Wawan yang mulai kembali bekerja di luar kota menelepon ayahnya. "Pak, tadi malam Wawan mimpi ayam-ayam itu, Pak. Tapi kandangnya sekarang di tengah sawah dan di sana ada perempuan itu lagi. Dia..." melototin Wawan. Pak Darto hanya terdiam. Malam itu juga, ia duduk di serambi rumah sambil membawa sajadah dan mushaf kecil. Tak jauh dari sana, ia mendengar suara ayam berkokok, tapi bukan dari rumah. Suara itu datang dari tempat di mana kandang pernah berdiri. Ia menoleh perlahan. Tak ada siapa-siapa, tak ada ayam, tak ada kandang. Namun, jejak tanah basah seperti bekas kaki ayam berjejer mengarah ke rumahnya. Ustadz Mizan kembali berkunjung beberapa hari kemudian dan membawa kabar baru. Ia sempat menelusuri asal-usul tanah tempat kandang itu dibangun, dibantu arsip desa dan cerita lisan para tetua. Ternyata, tanah itu dulunya bekas lahan pembantaian massal di masa penjajahan. Puluhan warga dibakar hidup-hidup di atas tumpukan jerami sebagai bentuk hukuman pemberontakan. Dan menurut cerita yang berhasil dikumpulkan, ada seorang perempuan yang dituduh sebagai dukun dan disiksa sampai mati di tempat itu bersama anak-anaknya. Sebelum mati, ia bersumpah, "Tanah ini akan jadi rumahku. Aku dan darahku tidak akan pergi. Yang berani mendirikan kehidupan di atasku akan aku tumbangkan."
Pak Darto menelan ludah. Saat kandang dibangun, ia sama sekali tidak tahu sejarah itu. Sejak malam pembongkaran, tak ada lagi kejadian ekstrim. Namun, tanda-tanda kecil masih ada. Burung hantu sering muncul dan bertengger di bekas kandang. Setiap tanggal 13, selalu ada ayam warga yang mati mendadak. Beberapa warga masih mendengar suara perempuan tertawa di tengah malam, disusul bau amis dan anyir. Dan setiap anak-anak melewati tempat itu, mereka diam 1000 bahasa, seolah tahu yang tinggal di bawah tanah masih mengawasi. Suatu malam, Pak Darto mengumpulkan warga dan meminta maaf. Saya menyesal, bukan karena rugi, bukan karena gagal beternak, tapi karena saya mengusik rumah seseorang yang tak seharusnya terusik. Saya membangun kandang tanpa tahu bahwa itu adalah kuburan mereka. Ia menyumbangkan sebagian lahannya untuk dibuatkan musala kecil dan taman doa. Ustaz Mizan memberi saran agar warga mendoakan tempat itu secara rutin dan tidak pernah lagi membangun apapun di atasnya. Kini, tempat kandang ayam itu berubah menjadi semacam tanah lapang kosong. Tidak ada yang berani menanam apapun di sana. Bahkan, rumput pun jarang tumbuh. Seolah tanah itu tidak menerima kehidupan lagi. Dan meski tidak ada bangunan yang tersisa, malam-malam tertentu masih terdengar bunyi ayam berkokok. Bukan satu, tapi puluhan. Kandang ayam itu mungkin telah tiada. Tapi apa yang pernah tinggal di sana tidak pernah benar-benar pergi. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat, bumi yang kita injak menyimpan sejarah. Dan tidak semua tempat ingin disentuh kembali oleh manusia. Kandang ayam itu sudah rata dengan tanah, tapi misterinya belum benar-benar terkubur. Warga masih menyimpan ketakutan hingga hari ini. Apakah kamu percaya bahwa tempat ternak sederhana bisa menyimpan arwah yang dendam? Jika kamu pernah mengalami kejadian serupa atau kisah horor lainnya, tuliskan di komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena malam masih panjang dan kisah nyata lainnya akan segera kami hadirkan.